Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 IT5 ingin membahas jurnal tentang karakterisasi secara morfologi abnormalitas embrio somatik kelapa sawit L.S. guinensis dari eksplan daun dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Nila Hayati SPMSI dan Ibu Dr. Insinyur Raden Selvi Handayani MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Menurut jurnal yang kami review, kelapa sawit adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia, tetapi cara perbanyakannya tidak bisa memakai cara vegetatif seperti stek dan cangkok. Hal ini dibutuhkan yaitu kultur jaringan. Salah satu teknik untuk memperbanyak adalah dengan cara embrioisasi somatik. Ini adalah proses di mana sel-sel tubuh tanaman bisa berkembang jadi embrio. Mirip seperti embrio hasil pertumbuhan tetapi tidak melalui biji. Embrio somatik biasanya dibentuk dari eksplan, yaitu pemotongan jaringan tanaman seperti daun muda. Baik, tahapan kedua ialah tahapan embrio somatik. Embrio somatik ini ialah memiliki perkembangan lewat beberapa tahap, yaitu yang pertama globular, bentuknya bulat seperti bola, dan yang kedua hersip. Hersip ini ialah bentuk hati, mulai terlihat bagian depan dan belakang. Dan juga yang terakhir kotiledon. Kotiledon ini mulai terlihat seperti bakal tanaman kecil dengan daun lembaganya. Dan juga jika tanaman sawit ini sudah memiliki hal tersebut dengan berjalan lancar, maka bibit kelapa sawit yang bagus itu dapat dan seragam. Nah, jadi masalahnya ternyata nggak semua embrio yang berbentuk itu normal. Banyak juga yang abnormal. Artinya, bentuknya aneh atau nggak sesuai harapan. Lalu, penelitian yang dilakukan menggunakan 3 jenis klon kelapa sawit, klon 638, 636, dan 558. Hasilnya, tingkat embrio abnormal cukup tinggi. Di nomor 1 ada klon 558, 46% abnormal. Di nomor 2 ada klon 636, 30% abnormal. Ada klon 3, 638, 27% abnormal. Berikutnya ada contoh abnormalitas embrio. Embrio yang normal biasanya memiliki karakteristik yang khas pada setiap tahap perkembangannya. Pada tahap globular, embrio normal cenderung bulat dan rapi. Kemudian pada tahap hati, embrio normal menunjukkan simetri yang baik. Selain itu, embrio normal juga memiliki satu kotiledon yang berkembang dengan baik. Namun, embrio abnormal dapat menunjukkan karakteristik yang berbeda. Contohnya, embrio abnormal dapat memiliki bentuk lonjong, bergerombol, atau permukaan yang kasar. Pada tahap hati, embrio abnormal mungkin tidak menunjukkan simetri yang baik. Selain itu, embrio abnormal juga dapat memiliki lebih dari satu kotiledon, bahkan dengan bentuk yang tidak biasa seperti zigzag atau menyerupai bunga. Baiklah, selanjutnya itu ada kenapa bisa abnormal. Penyebab utama abnormalitas ini adalah zat pengatur tumbuh seperti 2,4-D, yaitu hormon sintetis yang dipakai untuk membantu pembentukan embrio. Nah, kalau dipakai terlalu banyak, 2,4-D ini bisa menyebabkan mutasi dan merusak perkembangan embrio. Selain itu, faktor lain juga berpengaruh seperti usia kalus, yaitu jaringan awal. Lalu ada frekuensi permindahan ke media baru, dan genetik dan epigenetik ataupun disebut perubahan dalam DNA atau ekspresi gen. Baik, kesimpulan dari jurnal yang kami review ialah meskipun kultur jaringan bisa memperbanyak kelapa sawit dengan cepat dan dalam jumlah yang lebih besar, tetap pasti ada tantangannya, yaitu munculnya embrio abnormal. Karena itu, penting banget nih untuk mengatur dosis hormon, memilih klon yang stabil, dan menyempurnakan prosedur kultur agar hasilnya maksimal. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang kultur jaringan tanaman kelapa sawit dan masalah abnormalistik embrio somatik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.